Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah dasarilah amalmu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, wala taqfu, dan jangan kamu mengikuti atau melakukan sesuatu ma laysa laka bihi ilm, apa yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati kita manusia, kullu ulaika, semuanya itu kata Allah, kana anhu mas'ula, ia akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat. Artinya Allah mengingatkan kita selaku para hamba agar hendaklah kita selalu melandasi setiap apapun dari amal perbuatan yang kita lakukan dengan ilmu syariat yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu tapi kita tidak melandasinya dengan ilmu syariat tersebut. Disitulah kita selalu berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya di setiap kali sholat. Bahkan di setiap kali rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hada yahdi, hidayah, ada dua macam. Di mana hidayah yang pertama yakni ihdinas siratal mustaqim tadi, ada yahdi ihdi, artinya berilah kami ihdina, ya, berilah kami hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah irsyad. Artinya al ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Tentu bukan hanya kita berdoa, ataupun berusaha untuk pergi mencari ilmu di mana ilmu itu berada. Belajar, simak, dengarkan dengan khusyuk, dengan konsentrasi, agar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita akan masuk ke dalam lubuk hati kita dan akan berpengaruh terhadap jiwa kita. Dengan sebabnya akan mendorong kita beramal soleh atau berbuat kebaikan yang didasari dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik artinya al-amal soleh. Itu amal soleh. Disebut dengan amal soleh, yaitu amalan yang didasari dengan ilmu syariat. Itu namanya amal soleh. Amalan yang tidak didasari dengan ilmu syariat, maka bukan amal soleh. Walaupun dianggap baik oleh manusia.
Maka dari itulah kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Kemudian betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuji dan menjunjung tinggi para hambanya yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari para hambanya itu hanya merekalah para ulama saja. Ulama itu adalah orang yang berilmu tentang agama, tentang syariat, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan ulama. Hanya ulama, kata Allah, dari sekian banyak para hambanya yang takut kepadanya. Selain ulama, mereka tidak takut kepada Allah, mereka menjadi pendurhaka kepada Allah, dan bahkan menjadi penentang dan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama saja yang takut kepada Allah. Sehingga mereka taat kepadanya, siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan siap meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hebatnya dan mulianya para ulama, yang Allah memuji mereka. Saudara sekalian, untuk menggapai derajat yang begitu sangat mulia, menjadi seorang ulama, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya masih di surat Fatir ayat 29. Allah katakan, "Innal ladzina yatsluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Namun bukan sekedar membaca. Kalimat tala yatslu memiliki dua masdar. Tala yatslu, tuluan, yang artinya mengikuti atau melaksanakan apa yang dibaca. Yang kedua, tala yatslu tilawatan, yaitu membaca huruf-hurufnya dengan memahami, mentadaburi, dan tentunya mengkaji serta mendalami apa yang dia baca. Jadi kalimat tilawah, tala yatslu, tilawatan, dan tala yatslu tuluan, ini jauh lebih mendalam dan lebih luas cakupannya dari sekedar qara'a yaqra'u, yakni iqra' qira'atan. Ini hanya membaca huruf-hurufnya saja. Dengan kita mentilawah kitab Allah itu Al-Quran, kemudian secara khusus Allah sebutkan pengamalan dari apa yang ditilawah tersebut dari Al-Quran. Terutama yang pertama adalah wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat tepat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, dikerjakan dengan hati yang khusyuk. Itulah mendirikan salat. Sehingga salat yang dikerjakannya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan itulah orang yang betul-betul bisa mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan salat, hanya sekedar gugur kewajiban saja, tidak, tapi betul-betul mendirikan salat. Salat merupakan hubungan baik kita para hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan istilah hablum minallah.
hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup tentunya, ada hal berikutnya yang perlu kita perhatikan. Allah katakan, wa anfaqu mimma razaqnahum. Wa anfaqu, dan mereka berinfak. Menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Berinfak, bersedekah, menunaikan zakat, ini merupakan bentuk hubungan baik kita dengan sesama para hamba Allah, yang disebut dengan berhablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Dua hal ini, berhablum minallah, induknya adalah salat, dan berhablum minan nas, induknya adalah berinfak. Maka dua hal ini jangan sampai kita luput dan melalaikannya. Karena Islam yang begitu luas dan agung ini pada hakikatnya kembali mengajarkan dua hal tadi, yaitu bagaimana cara kita berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, diatur oleh Islam. Dan bagaimana caranya kita berhubungan baik dengan sama manusia pun diatur oleh Islam. Dan Islam pada hakikatnya ajarannya adalah kembali mengatur hubungan baik dengan Allah, beribadah, berhablum minallah, dan mengatur hubungan baik dengan sama makhluk, terutama terhadap sama manusia. Berhablum minan nas. Baik, kata Allah, sirran, infaknya itu secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain siapapun. Wa alaniyatan, dan juga infaknya secara terang-terangan, kelihatan oleh khalayak orang banyak. Tidak ada masalah. Sama saja, selagi tentunya yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak akan sekali-kali bangkrut atau merugi. Pasti selalu beruntung, yaitu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, berupa cita-cita dan dambaan yang Allah janjikan untuk kita, yaitu masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Itulah perniagaan dengan Allah yang selalu beruntung dan tidak akan merugi selamanya. Artinya tujuan niatan kita dengan ikhlas karena Allah, ingin masuk surga dan selamat dari neraka. Ini yang kita tuju, yang kita niatkan dan kita inginkan dalam melakukan amal perbuatan baik yang kita kerjakan, baik itu mengamalkan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, maupun mengamalkan hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Didasari dengan niatan hati yang tulus ikhlas. Murni hanya mengharapkan ridha Allah semata. Ingin berniaga dengan Allah untuk menggapai surganya dan selamat dari azab neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.